The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Transformation with one mindset. Everybody have to collaborate to make sure the transformation sukses. Of course. Bedanya diaspora sama naturalisasi itu apa sih Pak? Karena jeda babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membawa hasil positif bagi timnas Indonesia. Ya, tim Garuda kini bertengger di posisi ketiga, klasemen grup C dengan perolehan 6 poin, lebih baik dari timnas Arab Saudi yang hanya unggul selisih gol. Kesuksesan sementara ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Mulai dari pihak PSSI yang berkolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta yang terlibat dalam suksesnya suatu pertandingan, serta peran para fans Garuda yang memberikan apresiasi kinerja dan perjuangan pemain di lapangan. Tentu ini menjadi modal yang sangat bagus bagi persepak bolaan Indonesia untuk meraih prestasi di kancah internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam pertemuan dengan staf FIFA di Jakarta, bahwasannya beliau mengungkapkan, As you know, Indonesia is a sleeping giant. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and the whole sector agree we need to do a transformation for Indonesia football. Then 2023 February, then I push the transformation with one mindset. Everybody had to collaborate to make sure the transformation success. Of course, with our national team first. 3 months, I become the president. Maybe I'm lucky. And then we won the Southeast Asia Championship. Will have never reached in the last 32 years. Then the window of Olympics is open that times, and we finished number 4 in Asia. But again fail, only because of one game. Again, what next? World Cup 2045. We want our national team become the top 50 in the world. Dari pernyataan tersebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih ingin meraih kesuksesan yang lebih dari hasil yang telah dicapai timnas Indonesia U23. Padahal untuk tim debutan yang tampil di Piala Asia U23, mencapai semifinal itu sungguh sangat luar biasa. Tapi itu belum cukup menurut beliau. Yang jadi impiannya dan masyarakat Indonesia, timnas kita ingin bisa tampil di panggung tertinggi sepak bola, yaitu Piala Dunia. Untuk mencapai kesuksesan sampai saat ini tidaklah mudah, apalagi dalam perburuan tiket lolos ke Piala Dunia belum berakhir. Masih banyak kemungkinan, tim lain juga pasti terus berbenah, maka dari itu pihak PSSI terus berevaluasi untuk mewujudkan mimpinya lolos ke Piala Dunia. Salah satu cara mewujudkannya yaitu memperkuat kedalaman skuad Garuda yang masih timpang, terutama di lini depan. Untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang lain, PSSI memanggil para pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hopner, Nathan Joe Aon, dan Elkan Bagot untuk bergabung ke tim nasional kita. Yang awalnya para pemain ini diproyeksikan pelatih Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia, tapi sayangnya itu tidak terjadi karena secara mengejutkan FIFA tiba-tiba menunjuk Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tersebut. Maraknya pemberitaan Miss Hilgers dan Eliano Reitners menjalani proses naturalisasi membuat heboh media sosial dalam dan luar negeri. Tidak cukup di situ, media juga dibuat geleng-geleng kepala ketika Kevin Dix juga ikut menjalani proses naturalisasi, dan terakhir penyerang FC Utrecht oleh Romeni juga ikut. Mereka adalah pemain diaspora, bukan naturalisasi. Apakah kalian tahu perbedaan pemain diaspora dengan pemain naturalisasi? Yuk Mimin kasih tahu perbedaannya. Dari sumber salah satu staf Kemenpora, yaitu Hamdan Hamedan.
Pemain diaspora itu ada 3 kategori. Yang pertama dikatakan pemain diaspora adalah pemain yang sedang berkarir di luar negeri. Mereka yang berkarir di luar negeri tanpa melepas kewarganegaraannya dalam kurun 2 tahun atau lebih. Dalam hal ini bukan di bidang sepak bola saja, melainkan seluruh cabang olahraga lainnya. Bersatu untuk selamanya kita Indonesia. Yang kedua adalah pemain yang lahir mempunyai darah keturunan dari salah satu kewarganegaraan Indonesia, baik itu dari ayahnya atau dari ibunya. Dan yang ketiga adalah keturunan dari kategori pertama dan kedua, artinya anak dari kategori pertama akan menjadi kategori kedua, dan anak dari kategori kedua akan menjadi cucu dari kategori pertama. Paham kan guys? Kalau masih kurang paham, sini Mimin kasih contoh lebih jelasnya, biar nggak pusing. Intinya pemain diaspora itu batas keturunannya maksimal ada di kakeknya atau di neneknya, nggak boleh lebih. Paham ya? Dan itu sudah sesuai dengan batas keturunan yang diperbolehkan dan menjadi peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Salah satu kasus yaitu Mauresmo Hinoke, pemain yang diproyeksikan untuk timnas U20 di bawah asuhan Indra Syafri, ini tidak bisa menjadi bagian timnas, meskipun sudah tampil impresif di kejuaraan Thailand kemarin. Setelah diverifikasi dokumennya, ternyata dia punya keturunan Indonesia dari buyutnya dan itu sudah melanggar aturan FIFA, gitu guys. Kita lanjut pembahasan naturalisasi. Pemain naturalisasi adalah pemain yang akan membela negara lain yang bukan atau tidak mempunyai darah keturunan negara yang akan dibelanya. Kalau ini mah udah jelas ya guys. Pasti ada syaratnya? Ya kan guys? Syaratnya untuk membela negara lain yaitu harus ikut kompetisi di negara yang akan dibelanya selama minimal 5 tahun. Contohnya seperti Christian Gonzalez dan Greg Nwokolo. Kenapa proses naturalisasi ini dilakukan? Pasti muncul pertanyaan seperti itu. Ya kan guys? Proses naturalisasi ini dilakukan. Tujuannya untuk mendongkrak prestasi di kancah internasional, khususnya di sepak bola, menjadi hal yang biasa terjadi bagi setiap negara. Semisal timnas Maroko bisa menjadi semifinalis di Piala Dunia 2022, hampir semua yang menjadi starting line-up-nya adalah pemain yang punya darah keturunan. Bahkan Singapura juga pernah melakukannya, hingga mereka bisa meraih Piala AFF beberapa edisi waktu itu. Kami Indonesia dengan semangat yang takkan pernah pudar. Kami Garuda, kami Indonesia. Bukannya PSSI tidak mau memakai pemain lokal, bukan seperti itu. Cuman ini levelnya berbeda. Ini adalah level untuk tiket Piala Dunia. Dan yang kita lawan adalah tim-tim yang hebat. Dan sekarang adalah momentumnya. Ini bukan masalah pemain lokal atau diaspora. Ini adalah masalah negara. Siapapun itu, mau lokal atau diaspora, tujuannya hanya satu, yaitu kita berjuang bersama untuk meraih cita-cita, yaitu menjadi tim pertama di ASEAN yang bisa lolos ke Piala Dunia. Kan gitu? Kita fans Garuda hanya mendukung saja. Yuk kita dukung timnas Indonesia dengan komentar yang membangun, jangan sampai menghina dan mencaci mereka. Teruslah terbang Garudaku. Kami supporter dan fans Garuda berdoa, semoga mimpi tampil di Piala Dunia menjadi nyata.